Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang antraks untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur yang diempuh oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesum, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiarwati dengan NIM 2309511004 dari kelas E. Latar masalah. Antraks, juga dikenal sebagai penyakit milik Bacillus anthracis, adalah penyakit infeksi serius yang mempengaruhi hewan dan manusia. Antraks ini disebabkan oleh bakteri gram positif yang membentuk spora atau Bacillus anthracis. Di Indonesia ada beberapa kejadian terkait antraks yang tercatat dalam sejarah. Salah satu kejadian yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 di Provinsi Wits, Nusa Tenggara. Pada saat itu, terdapat laporan kasus antraks pada ternak sapi dan domba di beberapa daerah di provinsi tersebut. Permasalahan. Antraks merupakan salah satu penyakit zoonosis yang terabaikan, yang masih menjadi isu global. Antraks secara umum dapat menginfeksi semua hewan homoeter atau berdarah panas seperti manusia. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang dapat membentuk spora. Spora antraks dapat bertahan hingga ratusan tahun di tanah karena relatif tahan pada kondisi lingkungan ekstrim dan sulit dimatikan dengan disinfektan biasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis dan gejala klinis dari antraks. Yang pertama di sini ada antraks kulit. Jenis antraks ini terjadi ketika spora Bacillus anthracis masuk melalui luka pada kulit. Gejala awalnya muncul sebagai lesi yang terlihat seperti lepuh atau bisul, yang kemudian berubah menjadi keropeng atau borok. Yang kedua ada antraks paru. Antraks paru terjadi ketika spora Bacillus anthracis hidup dan masuk ke dalam paru-paru. Gejala awalnya mirip dengan flu biasa, bermasuk demam, batuk, sakit kepala, dan nyeri dada. Dalam beberapa hari, gejala akan buruk dan dapat menyebabkan pneumonia yang parah. Yang ketiga di sini ada antraks usus. Antraks usus terjadi ketika spora Bacillus anthracis masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi daging yang terkontaminasi spora atau produk hewan lainnya. Gejalanya meliputi atau melalui muntah, diare yang berdarah, sakit perut, dan penurunan berat badan, dan lain-lain. Pemecahan masalah. Yang pertama di sini dilakukannya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terhadap pasien atau hewan ternak yang dicurigai terinfeksi antraks, di mana mencari tanda-tanda klinis yang khas seperti lesi kulit, pernapasan, atau tanda-tanda infeksi sistemik. Yang kedua dilakukannya pemeriksaan laboratorium. Yang pertama pemeriksaan darah, kultur bakteri, dan pemeriksaan mikroskopis. Yang ketiga di sini ada tes diagnostik molekuler. Metode seperti PCR digunakan untuk mendeteksi DNA Bacillus anthracis dalam sampel. Tes ini bisa lebih cepat dan akurat dalam mengidentifikasi keberadaan bakteri. Pengobatan. Yang pertama di sini yaitu menggunakan antibiotik. Nah, antibiotik yang digunakan yaitu ciprofloxacin, doxycycline, dan penisilin. Nah, antibiotik ini digunakan untuk menghentikan pertumbuhan dan penyebaran bakteri dalam tubuh. Yang kedua yaitu melakukan terapi kombinasi. Terapi kombinasi antibiotik dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan antraks. Yang ketiga, penanganan luka. Membersihkan luka dengan larutan antiseptik dan mengikuti perawatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis. Yang terakhir di sini ada vaksinasi. Vaksin antraks tersedia untuk mencegah infeksi, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi terpapar bakteri ini, seperti pekerja laboratorium atau personel militer. Kesimpulan, antraks adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Nah, penyakit ini dapat mempengaruhi hewan dan manusia. Antraks dapat menyebar melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi. Ada beberapa bentuk antraks, termasuk antraks kulit, antraks paru, dan antraks usus. Pengobatan antraks melibatkan penggunaan antibiotik yang tepat dan segera. Antibiotik seperti ciprofloxacin, doxycycline, dan penisilin dapat digunakan untuk
menghentikan pertumbuhan dan penyebaran bakteri dalam tubuh. Pengendalian antraks melibatkan isolasi hewan, desinfeksi dan pengawasan lalu lintas hewan, pengobatan ternak, dan pengiriman spesimen dan pelaporan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.